Iya. Saya nggak mau, anak saya mau butuh hidup. Masa depannya harus Saya pikirkan. Iya. Jadi sebenarnya Pak gini, saya sebagai manusia harus punya pikiran. Iya. Jangan nanti saya punya mata nggak melihat, salah. Saya punya mulut terus salah, jangan. Iya. Karena justru saya berpikir untuk masa depan anak saya tolak belakang sama organisasi ini, saya tinggalkan, saya cari makan saya di manapun saya cari makan. Ini malah saya dibilang saya pengkhianat lah, yang jual tanah lah, yang macam segala macam. Jadi di tengah-tengah masyarakat sudah ada gesekan jadinya ya? Bukan gesekan lagi Pak, sebenarnya di desa kita itu, dusun kita itu, saya udah kadang menangis lah. Iya. Kadang kenapa saya gitu, orang lewat dari rumah orang, kita lewat dari rumah orang pun nggak boleh lagi, nggak boleh. Ke warung sana pun nggak boleh. Jadi kita seorang manusia harus gimana ya aku bilang, kita harus berpikir lurus lah, jangan bengkok-bengkok. Itulah yang saya minta kepada pendamping, janganlah kita kasih arahan lah untuk masyarakat. Nggak boleh gitu, nggak boleh mengucilkan orang. Biar kita itu satu. Kita punya Pancasila loh, kita punya organisasi besar, NKRI harus kita ingat. Jangan kita memecah belah. Itu permintaan saya untuk semua lembaga-lembaga dimanapun berada itu. Nah, kalau yang saya baca-baca dari komentar orang kan, justru TPL katanya yang memecah belah masyarakat itu. Seperti apa yang dilihat di lapangan? Itulah yang selalu tanda tanya sama saya. Kenapa ini media selalu menyalahkan TPL? Sebenarnya menurut saya logika saya aja pendek saja itu Pak berpikir saya. Oh, TPL kan kontrak. Izinnya dari siapa? Dari presiden. Ya bilang sama presiden. Jangan main-main. Izinnya itu kan kita bikin izin bukan bisa 2 orang. Nah, coba. Ada menterinya, ada gubernurnya, ada bupatinya. Semua. Jadi kalau saya melawan perusahaan, saya melawan presiden, melawan Jokowi. Ya 100% loh. Nggak boleh saya lawan peraturan. Itu menurut yang saya pelajari. Saya hidup punya otak, harus belajar, baca buku. Pasal mana yang mengatur pertanahan, ya belajar sama itu. Ke BPNK, ke apa, banyak. Oke, jadi sebenarnya ada nggak pendekatan yang dilakukan oleh TPL terhadap masyarakat? Apa yang dilakukan? Sebenarnya udah banyak. Saya bilang banyak, nanti datang nanti ke SPPM omong kosong itu katanya. Jadi kita kadang saya terangkan biarlah. Begini, kita ini kan kehadiran saya kan dari minta keterangan dari masyarakat. Kalau ada pihak-pihak lain apa namanya berbicara bahwa itu omong kosong, itu masalah mereka. Jadi artinya gini ya, tadi kan udah cerita Amang ini kan lahir di situ sampai 12 generasi, ya kan. Saya harus lebih mendengar kata-kata orang yang lahir di situ, besar di situ, dituakan di situ, dibanding orang katakanlah yang dari luar. Kan pasti orang-orang situ yang lebih paham tentang daerah itu gitu. Kira-kira gimana pendekatannya? Sebenarnya kita perlu memikirkan pendekatan perusahaan apa yang terjadi lah di desa gitu. Apa yang udah terjadi? sangat banyak. Pendekatan udah sangat banyak. Coba kita dari tahun 2016 gabung sama perusahaan kan tetap kita 2016 gabung sama KSPPN. Orang ini dulu kan saya melihat bukan bisa loh. Nah, itu makanya bingung aku sampai sekarang. Pendekatan dari perusahaan itu sangat banyak. Banyak. Apa aja? Yang pertama itu pendekatan diajak untuk mitra lah. Mitra ya? Diajak mitra. Ya. Waktu itu memang waktu saya masih belum gabung sama perusahaan, ya itulah waktu perputaran roda itu kan, itu perputaran roda namanya. Kalau pendekatan dikasih kelompok, dikasih bantuan gereja, dikasih pendekatan untuk bikin apa namanya, untuk bikin air minum ke, pendekatan untuk jalan ke, udah semua. Menurut saya udah sangat banyak lah untuk pendekatan sama masyarakat. Jadi artinya desa ini mendapatkan manfaatnya sebenarnya. Sebenarnya dapat. Bukan kita bilang-bilang yang ini, yang nggak jelas. Sebenarnya dari dulu ini kan sukses ini TPL di sana. Sukses. Orang di sana pun ada kontraktor. Jadi artinya
bisa membangkitkan ekonomi masyarakat? Bisa. Dulu kan kontraktor di sana ada. Nah, Itu namanya si HD. iya. Marga Junta itu. Marga Junta juga. Iya. Dulu kan dia ini kontraktor. Berapa tahun? Entah 10 tahun, 20 tahun ada. Itu Oh nggak salah. konsesi ini semua dikerjakan dia. Konsesi dia yang ngerjakan ini. Dikerjakan yang diperdebatkan sekarang. Pembukaan lahan dia. Iya. Iya. Nanam juga. Dia. Dia Panen juga dia. Panen juga Udah berapa kali panen? Udah 3 kali saya rasa. Jadi Iya. ada lagi yang mau saya sampaikan nanti. Ini kita manusia harus berpikir pasti. Ya. Kita jangan selalu menyalahkan. Itu ilmu selamat. Itu ilmu yang paling bagus. Kita jangan selalu menyalahkan. Kenapa saya bilang itu? Saya seorang Nagasaribu. Dulu saya ketua komunitas. Sekarang saya jadi dikucilkan orang. Oh dulu Pak Jimmy ketua komunitas. Saya ketua komunitas. Malah Terus nama sekarang saya di sana. Orang ini bilang ini komunitas baru. Dia bentuk organisasi baru, komunitas baru, tapi dengan persyaratan kosong. Iya. Saya kosong, cuman itu aja ya. Apa namanya? Cuman suara aja. Suara aja. Kita sana, jangan kita kasih kendor sama mereka. Bilang aja lah, ketua komunitasnya pun nggak orang di sana. KTP-nya KTP nggak ada. Kakaknya kakak. Taruhlah. Kakak apa? Kakak Riau. Taruhlah. Dia membuat orang ketua situ. komunitas di sana. Gimana Maksudnya itu? gini Pak. Maksudnya kita kan harus punya tiket lah. Iya. Punya tiket. Biar gimana? Masyarakat setempat, apalagi kita itu Nagasaribu, Parlumpuan, Natumika, sampai Natinggil. Kita harus punya program baru. Maksudnya program baru itu, ayolah kita sama-sama duduk dengan pemerintah. Gimana caranya untuk tanah ini? Apa bisa lepas begitu saja? Ya pergilah ke ini yang Itu berwajib. harus diperjuangkan sebenarnya. Ya. Sebenarnya saya seorang ketua komunitas, saya berjuang ini. Iya. Tanya saya langsung sudah gak jadi ini suruhan masyarakat sama orang itu dulu. Saya masih berjuang ini. Kapan caranya ini? Bagaimana cara untuk pelepasan tanah ini? Saya berpikir tiap malam bukan saya lepaskan aja, enggak. Iya, iya. Jadi itulah saya mau katakan yang sebenarnya. Tolonglah untuk masyarakat setempat, apalagi yang di lingkungan TPL, jangan berulah. Maksudnya kita harus punya program baru untuk kita datangi yang berwajib, siapa yang berwajib, kehutanan sama BPN. Iya. Jangan kita tiap hari bentro tutup TPL, jangan. Perjuangkan ke sana ya. Perjuangkan ke pemerintah, jangan ke TPL. TPL nyewa itu. Masa kita ngusir nyewa ya? Ya sama saja kita dengan kontrak rumah orang. Saya kontrak rumah, datang si A mau itu rumah saya, itu urusan saya. Bilang sama yang kontrakkan. Ya. Nah, itu menurut saya. Kita kembali Pak Jimmy nih ke apa tadi itu Pak Morlon nanti Ya. yang jawab. Iya. Ini kan tadi kan bantuan juga sebenarnya udah ada dilakukan untuk Udah. masyarakat, Ya. baik jalan, tempat Ya. ibadah, Ya. air sumur, Ya. Terus ini kan pemberdayaan masyarakat juga ada sebenarnya Iya. melalui Pasti, Pak. kelompok tani hutan. Nah, apa aja yang dilakukan di sana? Sebenarnya belum terbentuk kelompok tani hutan. Belum. Sebelumnya. Nah, sebelumnya. Gereja HKBP yang di sana yang baru sekarang, Ya. itu semua bangunan TPL itu. Oh, TPL yang bagus. Iya. Iya. Terus apalagi kira-kira? TPL yang kasih batu bata 14.000, Ya. 300 sak semen, Iya. juga besi. Iya. Malah orang-orang HKBP yang di sana sekarang ini yang paling anti sama yang bilang tutup TPL. Oh, Kenapa kok gitu? Apakah mereka nggak ingat lagi bantuan perusahaan itu? oke. Itu makanya jangan terlalu cepat seperti kacang lupa akan kulitnya. Janganlah begitu. Terus apa lagi? Karena kami sekarang bentrok sama-sama masyarakat di sana, akhir-akhirnya TPL sasarannya janganlah gitu. Iya. Seperti masalah tanah tadi, karena desa kita itu sewaktu bergabung kami sama KSPPM tahun 2016 udah terkabar itu masuk SK44. Oke. Akhirnya kami menuntut sama KSPPM. Iya. Nah, tahu-tahu kami bentrok
setiap bulan, setiap minggu kepada perusahaan. Iya. Datang pimpinan perusahaan, janganlah kita mengguru yang bentrok. Iya. Kita tanya ke kehutanan. Kami hadirkan di sana kehutanan. Iya. Kami hadirkan LHK, Babinsa, Iya. Poldes, juga Pak Camat. Ikut di sana untuk melihat perbatasan. Akhir-akhirnya kami dibantu oleh kehutanan. Hai kalian semua masyarakat yang ada di Naga Seribu, ini peta kalian. Ini Naga Seribu dan tanah adatnya. Nggak terikut di dalamnya yang kalian garap ini. Iya. Ada batasnya, jelas ada batasnya. Karena kami tahu desa kami itu kena SK 44, itu makanya kami bergabung ke KSPP. Iya. Begitu kami tahu dari Bapak Kehutanan bahwa desa kami dan tanahnya itu putih, Iya. buat apa lagi kita komplain sama perusahaan? Iya. Buat apa lagi kita kerja sama ke SPP? Iya. Karena udah jumpa yang kita cari. Iya, orang putih ya. Orang putih, Iya. Naga Seribu putih sama tanahnya. Iya. Mana sekarang sebelum ada pertemuan kami sama Bapak Kehutanan, Iya. kami menggarap konsesi Iya. 74 hektar. Itu makanya sampai sekarang yang kami perdebatkan. Orang itu yang bilang kami menjual tanah. Padahal- Kenapa kami kok menjual tanah orang kehutanan? Iya. Konsesi perusahaan. Iya. Kan begitu. Sedangkan tanah kami di sana ribuan hektar lagi nggak dapat kami kerjakan. Sampai sekarang. Kepada seluruh anak rantau yang ada di Naga Seribu, saya pesankan. Tengok dulu tanah kelahiran kalian itu. Yang ribuan hektar. Yang ribuan hektar itu masih di sana. Mana yang kami jual? Kalau memang ada kami jual, siapa yang kehilangan? Oke. Coba dipenjarakan kami. Ya masukkan aja. Iya. Di depan Pak Camat, LHK, Kejaksaan, Babinsa, Polsek, di sana. Kehutanan juga di sana. Itu makanya kehutanan bilang sama kami, ya kalau memang mau bergabunglah kalian sama perusahaan. Iya. Biar saya mitrakan kalian sama perusahaan. Kehutanan yang bikin kami bermitra sama perusahaan, biar perusahaan untuk membantu kami. Jadi Kami bentuk inisiasi unit dari kehutanan ya. Iya, Iya. ya, kami lah membentuk kelompok tani hutan Dosroha. Iya. Pada waktu itu, waktu resepsi kami di sana, semua masyarakat itu berduyun-duyun datang. Datang. Iya, Iya. agar ada pertanggungjawaban siapa yang masuk KTH, Iya. kasihlah kakak, kasih KTP. Iya. Bukan kami yang minta ke rumah-rumah mereka. Orang itu yang datang untuk mengasih sama orang TPM. Iya. Kami bergabung di sana. Iya. Iya, masih di sana itu semua. Udah sampai di kementerian itu. Iya. Kakaknya, KTP-nya udah di kementerian. Bahwa kami udah bergabung dimitrakan kehutanan sama perusahaan. Iya. Sampai sekarang. Itu makanya kami dapat bantuan dari perusahaan, ada bibit apokat, kurang lebih 400 biji. Tanaman kehidupan. Tanaman Ya? kehidupan. Iya. Ada apa namanya itu? Aren. Ya. 500 pokok. Yang terakhir ini kami dapat bantuan dari perusahaan 7.000 batang kopi. Kopi ya. Kopi di lahan sendiri. Ada pupuk. Di tempat yang putih tadi ya. Iya, Pupuk. pupuk ada. Itulah makanya orang-orang di sana yang bilang jangan minta bibit kopinya. Nanti itu tanahnya tempat penanaman kopi itu jadi milik TPN. Dari mana? Itu caranya orang ini. Ada di sana 5 hektar, di sana 5 hektar. Mau ke perusahaan seperti itu? Yang setahu saya TPL nggak punya lahan. Nggak punya lahan. Yang punya lahan siapa? Negara dan masyarakat. Masyarakat. Iya. Itu makanya di sana ada ngomong-ngomongan. Itu semua nanti udah dijual itu. Iya. Tanah mana yang kami jual? Iya. Mana bisa kami menjual konsesi? Iya. Iya, nggak bisa. Nggak mungkin. Karena dari dulu sampai sekarang juga anak rantau yang ada di Naga Seribu tahu sampai sekarang di mana batasnya tanah adat dan kehutanan. Kehutanan yang ngasih sama perusahaan itu namanya konsesi perusahaan. Itu udah beberapa kali panen nggak ada tuntutan. Iya. Udah saya rasa udah ada yang 4 kali panen, ada yang 3. Kok masalah jadi sekarang? Kenapa kok gitu? Itu makanya saya minta kepada masyarakat biar sadar. Masyarakat ini semua sadarlah, jauhkanlah dirinya dari pendamping yang kurang pas untuk membawa kita menuju kemana sebenarnya tujuan masyarakat hukum ada ini. Iya. Harus melalui kehutanan. Harus melalui Bapak Kehutanan. Kehutanan sendiri nanti yang
mengurus ke bupati, DPRD, tingkat provinsi, juga sampai ke tingkat pusat. Itu. Jadi perlu saya sampaikan ya. Ya. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, ini keterangan Pak Morlan ini sangat tepat untuk kita dengar. Iya. Perusahaan bukan yang katakanlah memecah belah masyarakat. Tidak Justru ada. tadi yang punya inisiasi untuk kelompok tani hutan itu adalah dari kehutanan sendiri ya. Iya. Dari kehutanan sendiri, lalu dikerjasamakanlah dengan perusahaan agar dibantu perusahaan. Iya. Kira-kira seperti itu. Iya, itu ya pas. Jadi pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, memang perbincangan seperti ini sangat menarik karena memang sedang hangat-hangatnya ya. Iya. Nah, Iya. keberadaan YouTube channel Thompson Sirus hadir di sini bersama bapak-bapak ini adalah untuk memberikan pencerahan ya. Iya. Pasti nanti ada yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak berdua ini. Saya yakin itu pasti ada yang tidak setuju. Tetapi apa namanya, kalau ada nanti permasalahan-permasalahan ya seperti yang disampaikan Pak Morlan, datanglah ke Onan Harbangan. Ya. Di sana tanah tidak ada sedikit pun yang Hilang. Iya, nggak ada. tanah-tanah Onan Harbangan masih putih. Putih. Selebihnya ada konsesi Iya. TPL. Iya. Kalau masyarakat merasa itu adalah miliknya, menurut Pak Morlan, Pak Jimmy tadi, Iya. mari ajukan ke kehutanan, Iya, ke biar negara, pas itu. bukan mengusir perusahaan. Iya. Itu maksudnya Iya. bapak-bapak ini ya. Jadi itu yang paling bagus, biar masyarakat lebih paham lah duduk perkaranya di mana. Jangan kita asal membuli bapak-bapak ini, padahal mereka di jalur yang benar ya. Ini yang perlu harus kita sampaikan. YouTube channel Thompson Sirus juga ya, tujuannya untuk menyampaikan itu, biar jangan salah paham masyarakat. Ya. Oke, ini kan panjang, bisa sampai 1 jam kalau kita lanjut. Ya. Oke. Yang saya maksud gini, Amang, kan, nah kita kan nggak bisa semua bahas tentang apa permasalahan. Kalau ada nanti suatu saat lagi topik-topik yang perlu kita sampaikan, bisa kita bicara lagi nanti ya di YouTube ini. Tapi kita sudahi dulu ini yang ini karena menurut saya sih udah pas ya. Nah, udah pas yang disampaikan. Nah, sekarang ini satu-satu dulu. Apa yang perlu Amang sampaikan, Pak Jimmy sampaikan, baik ke pemerintah, ke masyarakat yang apa yang perlu disampaikan Amang, biar masyarakat tahu duduk persoalannya seperti apa harapannya ke depannya. Jadi kalaupun, karena biasanya gini, kebenaran itu biasanya dimusuhi banyak orang. Jadi kita harus berani mengungkapkan yang benar, ya kan? Nah, kira-kira apa harapannya? Ya, terima kasih. Ini saya mau pesankan terutama kepada masyarakat agar kita itu berpikir dengan pasti. Kita jangan merebut hak orang, kita harus berjalan lurus. Jadi harapan saya untuk masyarakat, ayolah sama-sama duduk dengan pemerintah untuk membahas masalah ini. Jangan kita bilang yang kita tidak tahu. Ini masalah sebenarnya bukan masalah besar, masalah sepele. Tolonglah, ini dibesar-besarkan seseorang. Saya tidak mau ini masalah ini panjang. Kita selesaikan masalah dengan duduk bersama dengan pemerintah. Tak ada kata lain, kita harus duduk sama pemerintah untuk membahas gimana caranya tanah kita ini biar bisa normal kembali. Karena tanah kita bukan hilang di situ. Jangan kita bilang TPL perusak. Jangan kita bilang TPL pemecah belah. Jangan. Ayolah kita sama pemerintah, biarpun orang Natumika, Natinggir, Nagasaribu, biar dimanapun tempatnya, kabupatennya, kita harus sama-sama duduk sama pemerintah. Tanpa itu jalan keluar, itu omong kosong semua. Jadi harapan saya, masyarakat harus tunduk pada aturan, karena kita punya negara, punya undang-undang, punya semua fasilitas lengkap. Jangan takut, kita harus duduk bersama dengan pemerintah. Betul juga sama ini, sama pemerintah. Saya berharap sama bapak pemerintah tempat, kepala desa, camat, apalagi kehutanan, biar melihat situasi masyarakat itu, apa jalan keluar, berpikirlah untuk masyarakat, biar masyarakatnya jangan bentrok.
kita melihat hukum kita sekarang udah agak terbatas. Karena kenapa? Kebebasan ormas sama masyarakat udah nggak bisa dibendung lagi. Tolonglah sama pemerintah aktifkan semua undang-undang yang ada di negara ini, biar kita nggak dipecah belah seseorang. Begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan pun harus lebih detail lagi, lebih fokus lagi untuk membangun masyarakat. Mana masyarakat yang mau dibangun, ayolah kita sama-sama duduk. Perusahaan, masyarakat, pemerintah sama-sama duduk, biar kita aman. Biar jangan lagi kayak yang kemarin, kecelakaan gara-gara kita nggak mengerti. Satu nikah sudah terjadi, jangan lagi ada di tempat lain. Saya minta tolong kepada masyarakat, janganlah kita dipecah belah. Kalau kita diajak demo, jangan mau. Namanya demo itu jalan terakhir sebenarnya. Demo itulah sebenarnya jalan terakhir hidup. Karena ketidaksesuaian namanya kalau demo. Menurut saya, masyarakat, perusahaan, pemerintah harus sama-sama duduk. Biar jangan kita gaduh terus tiap hari. Itulah harapan saya untuk pemerintah, perusahaan, sama masyarakat. Oke, sebagai Natua-Tua Nihuta, jadi pemirsa YouTube channel Thompson Sirus ya, kalau kita tidak mau lagi mendengar apa yang disampaikan oleh Natua-Tua Nihuta, jangan Anda mengaku Batak Naraja ya. Jadi kita harus biasakan mendengar apa yang dikatakan oleh Natua-Tua Nihuta, karena Natua-Tua Nihuta itu dia tahu sejarah, dia tahu perjalanan dari kampung itu. Ya, oke, Pak Morlan. Apa kira-kira ini harapannya, apa pesannya baik kepada masyarakat, ataupun kepada anak rantau-rantau yang ada dari Onen Harbangan lah, ya. Tolong disampaikan. Oke. Kepada kita seluruh masyarakat, terutama di Naga Saribu, marilah kita melihat cerah ke depan. Jangan kita mau diadu domba seseorang. Karena tanah kita itu udah putih dari perbatasan yang kita tahu dari dulu, dari nenek moyang kita hingga sampai kita sekarang ini. Sekarang yang kita garap itu adalah milik konsesi TPL. Itu yang diperjelas oleh Bapak Kehutanan waktu 3 bulan yang lewat. Di depan pemerintah, di depan Pak Camat, di depan Pak Kepala Desa, di depan Kejaksaan, LHK, Babinsa, juga Kapolsek. Di situ kita yang kurang pas mengerti. Jadi mohon, kalau memang kita masih berjuang, bukan hanya kalian yang berjuang, kami juga berjuang. Tapi janganlah berteman dengan lembaga-lembaga yang kurang pas. Kalau memang kita berjuang tanah adat itu harus melalui kehutanan. Mari kita sama-sama ke kehutanan. Biar bisa kita seiring sejalan. Kalau memang melalui KSPP, melalui aman, saya rasa itu kurang pas. Begitu juga kepada semua anak rantau yang ada di Naga Saribu. Sama kalian semua anak rantau kami, jangan salah paham. Sebagian jangan dengar-dengar berita dari omongan-omongan orang lain. Tapi yang pasti Natua-Tua Nihuta selaku Rajapati tidak mau sekecil apapun untuk merencanakan sesuatu yang tidak mungkin bagi desa kita Naga Saribu. Tanah kita di sana putih, utuh di sana. Tidak ada yang kehilangan tanah. Tapi masyarakat yang didampingi oleh seseorang itu yang menggarap. Itu memang betul-betul konsesi perusahaan. Udah ada 3 kali panen, 4 kali panen itu. Namanya Nelson Simajunta yang kontraktornya waktu itu. Tanyalah dulu dia, apakah itu benar konsesi perusahaan atau tidak. Itulah mengenai hal itu kepada anak rantau. Mohon secepatnya berikan penjelasan yang pas untuk Natua-Tua yang ada di Naga Saribu, untuk generasi muda yang ada di Naga Saribu. Tapi menurut saya, kalaupun ada orang tua Natua-Tua yang kurang pas mengerti, masih ada lagi 3 Natua-Tua di atas umur saya, sepakat dengan saya ini. Karena saya sering dan juga membawa mereka itu kepada pemerintah, menyaksikan bahwa tanah kita Naga Saribu udah dikasih kehutanan peta kita putih. Yang sekarang diperdebatkan oleh masyarakat Naga Saribu yang masuk jadi komunitas KSPPM adalah konsesi perusahaan. Itu jelas, konsesi perusahaan itu yang diperdebatkan. Untuk apa kita berdebat dengan perusahaan? Sementara perusahaan itu bayar pajak loh ke pemerintah. Janganlah begitu. Begitu juga kepada
sahabat-sahabat saya seperti LSM, Aman, juga KSPPM. Berikanlah pencerahan yang pas untuk masyarakat. Jangan kamu mengadu domba. Saya lihat terakhir ini, di mana dampingan LSM seperti KSPPM dan Aman, selalu ada bentrok masyarakat sama masyarakat. Bukan hanya kepada perusahaan. Akhir-akhir ini tutup TPL. Itu tidak pas. Kalau memang betul-betul kita mau jadi masyarakat hukum adat, mari kita cari jalan yang sebenar-benarnya. Saya rasa menurut pengetahuan saya berteman dengan KSPPM kurang lebih 4,5 tahun. Tidak bisa KSPPM untuk mengeluarkan tanah masyarakat adat itu atau mengeluarkan perda tanpa pemerintah. Jelas saya katakan hanya melalui kehutanan yang bisa kita duduk bersama mencari perda atau pengakuan masyarakat hukum adat harus dari pemerintah. Begitu juga kepada Bapak pemerintah, terutama kepada Bapak Camat Siborong-Borong, karena sudah ikut Bapak terlalu lelah, terutama kepada Poldes kami, Boy Sihombing. Terima kasih atas bantuannya kepada desa kita di Desa Pawanjai. Begitu juga sama Babinsa, tulang saya Siregar. Selama ini Bapak semua udah ikut serta membuat suatu kebijakan yang pas, tapi belum waktunya untuk berterima di depan masyarakat. Mudah-mudahan ke depan kita sama-sama berdoa biar damai sejahtera di bumi Tapanuli Utara, agar tercipta Tapanuli Utara jadi satu provinsi yang kita inginkan seperti yang kita tunggu-tunggu selama ini. Begitu juga kepada Bapak Jokowi, mohon nanti kabulkan doa kami agar bisa provinsi Tapanuli jadi provinsi yang satu di dalam hukum adat, hukum agama, dan hukum NKRI. Terima kasih dari saya Raja Patih, Popu Gres Simajutak dari Nagasaribu. Sekian. Oke, terima kasih Abang Morlan. Ya. Sehat selalu. Terima kasih Ya. Pak Jimmy. Ya. Tetap semangat. Semangat Ya. terus, Pak, ya. Oke. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, ya, perbincangan saya dengan Pak Morlan dan Pak Jimmy tidak bukan adalah untuk memberikan pencerahan, untuk melihat dari masyarakat. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus tadi kan, di video ini dilihat saya hanya bertanya, mereka yang menjelaskan. Iya. Artinya tidak ada yang saya lebih-lebihkan, tidak ada yang saya kurangi dari apa perbincangan. Sebab saya tidak tahu Onan Harbangan saja, letaknya saya tidak tahu dimanapun itu. Jadi apa yang mereka perbincangkan adalah apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka pikirkan. Itulah gunanya YouTube channel Thompson Sirus ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi pencerahan bagi masyarakat. Tolong kalau tidak setuju dengan bapak-bapak berdua, hormati mereka sebagai tua-tua kita, ya. Berikan bukti kenapa nggak setuju dengan bapak-bapak ini. Mainkan di dalam wilayah hukum, ya. Itu yang perlu. Jangan membuli orang tua kita. Itu saran saya kepada siapapun yang menonton video YouTube channel Thompson Sirus. Saya bukan pendukung PT TPN. Saya juga tidak mendukung siapa-siapa, tetapi selalu saya berikan informasi yang dari masyarakat, ya. Jadi saya media, siapapun boleh berbicara di sini. Apabila Anda ingin berbicara, silakan datang ke YouTube channel Thompson Sirus. Saya terbuka. Tidak ada pro dan kontra dalam media ini. Oke? Tetap semangat Indonesia, jangan lupa kita harus damai. Ya. Damailah Tapanuli, damailah Bonapasugi. Ya. Oke? Semangat.